dalam Markus 1 ayat yang ke-35, Yesus keluar pagi-pagi benar, sewaktu hari masih gelap. Yesus melakukan selota pada pagi hari. Selota dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Arabik, sholat, karena dilakukan pada saat pagi hari, pagi-pagi benar, maka itulah sholat subuh yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka dari itu saya masuk Islam karena Yesus melakukan sholat subuh. Jadi saudara-saudara, ya, ini adalah korban ya. Ini adalah korban dari para penyesat. Itu sebabnya saudara-saudara betapa berbahaya. Yesus, ya Tuhan Yesus sendiri memberikan sebuah pengajaran atau sebuah perkataan yang cukup keras kepada para penyesat ini ya. Tuhan Yesus sendiri berkata, adalah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu diikatkan batu kilangan di lehermu dan dicemplungkan ke dalam laut, ya, daripada kamu menyesatkan satu orang yang percaya kepada Yesus. Karena bahaya sekali seorang penyesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Sahabat, ternyata pendeta Yeremia Sumikar ini ya, ketika beberapa hari yang lalu mendapatkan tantangan debat terbuka offline, debat terbuka face to face ya, dimana debat itu diselenggarakan di sebuah tempat dan ditonton oleh banyak orang. Dia ditantang oleh Koh Donditan yang notabene adalah seorang mu'alaf, dan kita sudah telusuri ternyata tidak ada jawaban dari pendeta Yeremia Sumikar ini, menandakan dia ketakutan, dia tidak berani ketika ditantang debat oleh mu'alaf Donditan tersebut. Dan kesempatan berikutnya, lalu pendeta Yeremia Sumikar ini menampilkan sebuah video kesaksian seorang murtadin, Makrus Ali ya, yang sudah kita bongkar habis-habisan juga tentang kebohongan dan penipuan murtadin Makrus Ali, yang ternyata dia itu adalah seorang pendeta bernama Markus Margianto. Nah, kesempatan kali ini pendeta Yeremia Sumikar kelihatannya dia mereaction sebuah video cuplikan dari seorang mu'alaf ya. Oke, baik, mari kita simak terlebih dahulu apa yang ada di video pendeta Yeremia Sumikar, pendeta yang tidak berani ketika ditantang debat oleh sang mu'alaf ini. Baik saudara-saudara yang beragama Kristen maupun saudara yang non-Kristen. Karena sekali lagi bahwa channel kami ini selalu memberikan edukasi yang baik kepada saudara, agar supaya kita dapat menemukan kebenaran ya, kita dapat menemukan sebuah ajaran yang sehat. Karena Alkitab sendiri mengatakan hati-hati banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat. Itulah klaim dari pendeta Yeremia Sumikar, tetapi kita sudah temukan satu bukti ya. Bukti kebohongan diupload dan dibangga-banggakan oleh pendeta Yeremia Sumikar ketika saat itu mengupload video dari Makrus Ali. Makrus Ali ini ketahuan sebenarnya dia adalah seorang pendeta. Jadi pura-pura masuk Islam dan kembali murtad lagi masuk Kristen, dan disitulah pendeta Markus Margianto ini melakukan penistaan terhadap agama Islam, dan sudah kita bongkar di dalam channel ini di thumbnail yang ini. Mereka itu suka sekali memakai kata-kata yang disampaikan oleh Yesus, perkataan-perkataan di Alkitab, dan mereka suka sekali untuk memutar-mutar balikannya. Tetapi saudara-saudara, saya ingin saudara melihat sebuah tayangan dahulu ya. Ada seorang murtadin ya, seorang ibu-ibu ya, seorang ibu-ibu yang sepertinya dia seorang murtadin gitu ya, bukan murtadin ya, seorang mualaf gitu ya. Nah, ibu-ibu ini tiba-tiba menjadi pintar sekali di dalam menyampaikan membahas soal kekristenan ya. Bahkan dalam pembahasan ini saudara-saudara, dia mengatakan bahwa Yesus juga ikut sholat gitu ya, saudara-saudara ya. Nah, baiklah, kita akan ikuti penjelasan dari ibu ini. Dalam
dalam Markus 1 ayat yang ke-35, Yesus keluar pagi-pagi benar. Sewaktu hari masih gelap, Yesus melakukan selota pada pagi hari. Selota dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Arabik, sholat. Karena dilakukan pada saat pagi hari, pagi-pagi benar, maka itulah sholat subuh yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka dari itu saya masuk Islam karena Yesus melakukan sholat subuh. Markus 1 nomor 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi oleh ibu yang mu'alaf tadi dikatakan bahasa Aramaiknya berdoa di sana itu adalah selota, solat. Dan waktu solat ketika pagi hari adalah waktu solat subuh. Dan hal tersebutlah yang membuat ibunya tadi lalu masuk Islam. Maka dari itu saya masuk Islam karena Yesus melakukan sholat subuh. Jadi saudara-saudara, ya, ini adalah korban ya. Ini adalah korban dari para penyesat. Itu sebabnya saudara-saudara betapa berbahaya. Yesus, ya Tuhan Yesus sendiri memberikan sebuah pengajaran atau sebuah perkataan yang cukup keras kepada para penyesat ini ya. Tuhan Yesus sendiri berkata adalah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu diikatkan batu kilangan di lehermu dan dicemplungkan ke dalam laut ya, daripada kamu menyesatkan satu orang yang percaya kepada Yesus. Karena bahaya sekali seorang penyesat ini. Bayangkan saudara-saudara ya. Ada satu ajaran yang ditinggalkan dan justru dihina oleh umat Kristen. Apakah ajaran itu? Itu adalah ajaran sholat berjamaah sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam. Padahal sangat jelas jika Nabi Isa atau Yesus mengajarkan sholat berjamaah. Ini bukan perkataan saya. Ini bukan berita di televisi, bukan berita di media sosial, tetapi ini ada di dalam Bible. Bukti terkuat sebuah agama yang dipercaya sebagai perkataan Tuhan. Di dalam Matius 26 nomor 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 26 nomor 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 26 nomor 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Markus 14 nomor 33, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. 14 nomor 34, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. 14 nomor 35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Nah teman-teman, dari beberapa ayat tadi, maka kita bisa tahu dari situ ya. Yang pertama adalah Yesus sujud kepada Allah sebagaimana orang Islam bersujud. Tidak ada tata cara ibadah dengan sujud muka ke tanah kecuali umat Islam. Nah, kenapa umat non-muslim menghina sujud dengan mengatakan nungging-nungging? Sering sekali kita dengar ya hinaan seperti itu ya, nungging-nungging seperti itu. Padahal Yesus pun bersujud. Bibir mereka memuji Yesus tetapi hatinya jauh dari Yesus. Matius 15 nomor 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Setiap yang berdoa kepada Allah berarti bukan Allah, dan sudah pasti jelas bukan Tuhan. Sebagaimana saudara berdoa kepada Allah, berarti saudara bukan Allah. Hanya umat Islamlah yang murni berdoa hanya kepada Allah langsung tanpa melalui perantara Yesus.
tanpa melalui perantara malaikat, tanpa melalui perantara Bunda Maria, tanpa melalui perantara rasul atau santo. Matius 4 nomor 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus merasakan mau mati, terbukti Yesus bukan Tuhan. Mana ada Tuhan merasakan mau mati? Yesus sedih, bermakna jelas bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan merasa sedih. Tuhan tidak memerlukan disembah oleh manusia. Meski seluruh bumi ini ingkar kepada Allah, tetaplah Allah Maha Mulia. Yesus maju sedikit dari kedua muridnya sebelum sujud. Artinya Yesus mengajarkan sholat berjamaah dan menjadi imam sholat bagi ketiga muridnya. Hal semacam ini pun hanya dilaksanakan oleh umat Islam, di mana imam maju sedikit, satu shaf di depan para makmum lainnya. Adakah umat beragama lain yang melaksanakan hal seperti ini? Yesus tidak meminta sesuai kehendak dirinya, tetapi sesuai kehendak Allah. Artinya Yesus berserah diri kepada Allah. Berserah diri pada Allah itu artinya Muslim. Banyak sekali ayat di dalam Bible di mana Yesus berserah diri kepada Allah. Kata Muslim dalam bahasa Arab pun berarti berserah diri kepada Allah. Yesus berdoa setelah sujud tidak jauh dengan Muslim, berzikir dan berdoa setelah sujud. Subhanallah, semoga ini menambah kekuatan iman dan Islam kita semua. Sudah sangat jelas Nabi Isa atau Yesus pun mengajarkan sholat berjamaah. Terbukti sudah, apakah masih mau berpaling? Apakah masih mau mengingkari apa yang jelas-jelas tertulis? Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu.